Sering banget gue denger percakapan kayak gini di dunia bisnis atau kreatif. Bro, gue mau rebranding nih, tolong bikin logo baru dong. Atau, gue lagi butuh jasa branding nih, bisa bikin kartu nama sama kop surat nggak? Istilah branding dan brand identity, identitas brand, sering banget dipakai secara interchangeable, alias tukar-tukar. Seolah-olah dua kata ini artinya sama. Padahal kalau kita bedah secara harfiah dan strategis, dua hal ini jauh berbeda. Berbeda banget secara fungsi, berbeda wujud dan cara kerjanya. Kekeliruan ini sering bikin ekspektasi antara pemilik bisnis dan desainer jadi nggak nyambung. Pemilik bisnis mikir kalau logonya udah jadi, berarti brandingnya udah selesai. Padahal permainan yang sebenarnya baru aja dimulai. Biar kita nggak tersesat dalam istilah-istilah keren ini, kita perlu rujukan yang valid. Di masyarakat umum, persepsi yang paling sering muncul adalah branding sama dengan benda visual. Banyak yang percaya kalau branding itu adalah kata benda. Misalkan, brandingku adalah logo warna merah, brandingku adalah kemasan kotak ini. Jadi kalau ada orang bilang, gua mau bangun branding, yang ada di otak mereka adalah pergi ke desainer grafis, bayar desain logo, pilih warna, cetak stiker, selesai. Mereka menganggap branding adalah aktivitas menghias bisnis mereka. Menghias bisnis mereka agar kelihatan keren. Akibatnya banyak bisnis yang punya visualnya cakep-cakep, tapi bisnisnya nggak jalan, nggak dikenal, dan nggak punya pelanggan setia. Kenapa? Karena mereka punya identitas tapi mereka nggak melakukan branding. Bingung kan? Oke, kita luruskan pakai kitab sucinya desainer. Gue merujuk ke buku Designing Brand Identity karya Alina Wheeler. Ini buku wajib buat siapa saja yang mau serius di dunia brand. Di sini Alina Wheeler menjelaskan perbedaannya dengan sangat elegan dan clear. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, brand identity. Menurut Alina Wheeler, brand identity adalah the tangible expression of the brand. Ekspresi yang nyata dari sebuah brand. Kata kuncinya adalah tangible, nyata, bisa diindra, bisa diraba, nyata pokoknya tangible. Identity itu suatu yang bisa lu lihat, lu pegang, lu denger, dan ini itu mencakup logo, warna, tipografi, suara, kemasan, sampai seragam karyawan. Identity itu menarik indera kita, mata, telinga, tangan. Dia tugasnya bikin brand lu kelihatan dan mudah dikenali. Jadi kalau lu bikin logo, lu lagi bikin brand identity, bukan branding. Oke? Jadi kalau lu bikin logo, lu lagi bikin brand identity, bukan branding. Kedua, branding. Kalau identity adalah benda, branding adalah kata kerja. Alina mendefinisikan branding sebagai a disciplined process used to build awareness and extend customer loyalty. Perhatikan kata-katanya, disiplin proses. Proses yang sangat disiplin. Branding adalah usaha lo. Branding adalah aktivitas lo. Gimana cara lo ngenalin produk lo ke pasar? Gimana cara lo ngelayanin komplain? Gimana cara lo konsisten posting konten? Gimana strategi lo bikin orang loyal? Itu semua adalah branding. Biar gampang, bayangin analoginya kayak calon presiden. Brand identity adalah penampilan dia. Jasnya yang rapi, rambutnya yang klimis, dan logonya yang jelas. Slogannya di poster kebaca, itu identity. Kelihatan mata. Dan branding adalah kampanyenya.
Gimana dia turun ke lapangan, gimana dia salaman sama rakyat, gimana dia debat di TV, gimana dia nepatin janjinya, itu proses aktif buat nanemin kepercayaan. Kalau dia cuma punya identity, dalam kurung jas rapi, nggak ngelakuin branding, nggak pernah turun ke rakyat, dia nggak bakal kepilih. Sebaliknya, kalau dia rajin branding, dalam kurung turun ke rakyat, tapi identitasnya acak-acakan, nggak jelas siapa dia, partainya apa, rakyat bakalan bingung. Jadi menurut Alina Wheeler, identitas itu ngebantu kita untuk dikenali alias recognition. Branding ngebantu kita untuk dipercaya alias untuk mendapatkan loyalty. Dari penjelasan dalam buku tersebut, gue jadi sadar kenapa banyak bisnis gagal scale up. Mereka terlalu sibuk ngutak-ngatik identity, ganti logo terus, ganti warna terus, tapi lupa ngelakuin branding. Alias mereka lupa untuk bangun awareness dan loyalitas secara disiplin. Atau sebaliknya, mereka sibuk teriak-teriakan jualan, hard selling, tapi identitinya nggak konsisten. Hari ini logonya biru, besok merah. Hari ini bahasanya sopan, besok kasar. Konsumen jadi bingung. Ini brand maunya apa sih? Brand identity tanpa branding itu cuma gambar mati. Branding tanpa brand identity itu usaha yang nggak punya wajah. Keduanya harus jalan barengan. Identity adalah asetnya, branding adalah cara mainnya. Nah sekarang coba cek bisnis atau project lu. Apakah selama ini lu udah bener-bener ngelakuin branding? Atau jangan-jangan lu cuma berhenti di brand identity alias cuma puas punya logo bagus? Gua pengen tahu menurut lu bagian mana yang lebih susah? Ngebikin visual yang bagus atau jalanin proses yang disiplin? Jujur, kalau gua sih yang kedua. Tapi gua pengen dengar pendapat lu. Tulis di kolom komentar ya. Kita Noise, thank you. Semoga abis ini lu nggak ketuker lagi istilah branding dan brand identity. Sampai ketemu di video berikutnya kalau nggak males ya. Thank you.